Kata Ibnu Qayyim ada 3 bisikan yang harus kita hindarkan, 2 bisikan yang harus kita temani sinergi, 1 bisikan, yaitu bisikan malaikat. Malaikat selalu berbisik kepada kita kapan saja tuh, tinggal jiwa kita mau mendengar apa tidak. Sebelum subuh malaikat berbisik, kadang di skenario lewat alarm, tapi begitu alarm berbunyi muncul bisikan kedua, matiin aja alarmnya. Nah, itu contohnya gitu loh. Padahal tanpa alarm pun, kalau kita sungguh-sungguh bermohon kepada Allahnya, ya Allah bangunkan aku 3:30, coba deh cek, insya Allah bangun 3:30. Jadi tergantung pada menjaga bisikan tadi. Kalau istiqamah menjaga bisikan malaikat, pasti Allah jaga. Tapi begitu kita lengah, masuk bisikan kedua, bisikan setan dan bisikan binatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap jamaah salat subuh Masjid Al-Barkah, wabil khusus seluruh pengurus, ketua DKM, Master of Ceremony, Bapak Ibu semua, insyaallah mudah-mudahan di pagi hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin, dan semoga pagi hari ini menjadi bekal terbaik untuk menuju esok yang lebih baik. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmahnya kepada kita, dan semoga pula Allah senantiasa mengampuni segala dosa yang pernah bahkan sering kita lakukan. Mudah-mudahan sekali lagi kita harus yakin bahwa Dia Allah adalah Ghaffar, Dia Allah adalah Ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi sederhana sajalah ciri khas daripada umat Nabi yang besok pasti dicintai di yaumil akhir kelak nanti. Buat saja oleh kita identitas diri kita agar Nabi mudah mengidentifikasi kita. Nah, ciri umat Nabi itu satu, akhlak. Jadi kalau dia berakhlak, itu mudah bagi Nabi. Oh ini, karena memang Nabi prioritas utamanya hadirnya adalah liutamimma makarimal atau solihal akhlak. Jadi untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka bagi kita bukan hanya kewajiban, tetapi jauh lebih daripada itu, yaitu kebutuhan. Kita harus berakhlak pada diri kita, berakhlak pada lingkungan kita, keluarga kita, terkhusus berakhlak kepada Sang Maha Pencipta kita, Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja ciri khasnya. Jadi nanti ujung muaranya kita itu
bagus atau tidak akan nampak terlihat daripada seberapa baik dan benar akhlak kita. Mudah-mudahan pelan tapi pasti hari demi hari kita mengelola diri kita. Allah jadikan kita memang mengelola adab kita, mengelola akhlak kita, sehingga sekali lagi memudahkan Nabi mengidentifikasi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul kata MC tadi, jadi kebetulan sajalah, jadi by accident bahwa giliran saya memang tahun ini lebih banyak mauqufnya. Tapi paling tidak kita tidak memutus silaturahim, dan semoga sekecil apapun pertemuan kita Allah berikan curahan kebaikan kepada kita, curahan rahmah, dan itu memang tidak mudah ya. Jadi hanya yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa istiqamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ngajinya bulanan, terpotong berbulan-bulan, berpotensi sangat banyak yang lupa apa yang telah disampaikan. Ya. Setiap bulan saja itu kan lama ya. Tapi alhamdulillah lah, kita bersyukur ada Masjid Al-Barakah di lingkungan kita dengan segala sekuat tenaga ikhtiar. Secepat mungkin saya melihatnya ini cepat sekali. Berapa Pak Ketua DKM anggarannya? 4M, 6M. Nah, secara fisik kan lebih cepat berdirinya, megahnya insya Allah. Tapi hati-hati, ada tantangan yang lebih besar daripada itu. Besok setelah megah itu sempurna, bagaimana kita nanti memegahkan secara substansi masjid ini. Semoga kita semua bagian daripada orang-orang yang memegahkan masjid ini secara substansi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar semua terlibat baik, terkhusus orang yang melibatkan harta bendanya diinfakkan ke dalam masjid ini, itu menjadi mengalir jariah-jariah yang tanpa putus. Jadi ada kewajiban buat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya sekelumit ya sebelum kita melanjutkan tema tentang akhlak ini. Nabi kita itu kan bahasa Allahnya tentang akhlaknya itu disebut dengan uswatun hasanah. Nah, ini di Al-Ahzab 56 ini kita garis bawahi dua kata ini, uswatun hasanah. Uswah itu apa artinya? Contoh atau teladan. Hasanah itu adalah baik. Nah, kalau kita telisik dari bahasa Arab, itu kata contoh atau kata yang berdefinisi teladan, it is not the only one, bukan satu-satunya kata uswah. Bukan. Minimal kita ketemu dua kata, yaitu ada kata qudwatun atau qudwah. Nah, kita boleh merenung tuh, mengapa Allah memilih kata uswah, dan itu hanya sekali dalam Quran diungkapkan. Mengapa Allah tidak memilih kata qudwah? Ini penting untuk kita ketahui agar ada semangat, spirit, sekaligus rasa besar hati, optimis bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, bahwa uswah itu teladan yang menular. Sekali lagi, uswah itu adalah teladan yang menular. Jadi pasti 15 abad yang lalu, nah, usia Nabi berapa tahun sekarang? Usia Nabi
Kan kemarin Maulid 1500 tahun. Dari mana? 1447 Hijriah kan sekarang? Ditambah Nabi diangkat jadi Rasul berapa? 40 tahun. Nabi diangkat jadi Rasul usia 40 tahun kan? Hijriah itu kan dihitungnya sejak hijrah. Berarti kan ditambah 40, berarti 1487. Lalu dakwah Nabi di Mekah sebelum hijrah berapa tahun? 13 tahun. Jadi persis tahun ini Nabi berusia 1500 tahun. Jadi kalau pakai kue, ada lilin di atasnya, ada tulisan 1500 tahun ulang tahun Nabi, kalau Maulid dianggap ulang tahun. Tapi Maulid itu is not only ulang tahun, bukan hanya ulang tahun. Makanya bahasanya Maulid, bukan Maulud. Walaupun di bahasa Sunda, bahasa Jawa digeser supaya mudah, nyebutnya muludan gitu. Bukan mulidan kan, bukan kan? Nah, bedanya apa mulud sama maulid gitu? Kalau maulud atau mulud bahasa kitanya itu lahir Nabi. Maka kalau ada orang mengatakan bid'ah merayakan lahir Nabi, ya nggak apa-apa memang. Tapi yang kita rayakan kan adalah maulid. Maulid itu adalah bicara tempat dan waktu. Kalau ada tempat dan waktu itu namanya peristiwa. Peristiwa apa? Sejak Nabi lahir sampai beliau wafat. Masa bid'ah menceritakan Nabi dari lahir sampai wafat yang semuanya baik? Itu. Jadi jangan pendek cara berpikir kita. Jangan dikit-dikit gitu. Karena yang kita peringati adalah maulid, peristiwa dari lahir Nabi sampai beliau wafat, dan tidak akan pernah selesai kita ceritakan karena tadi uswah hasanah. Nah, maka bersyukur kita, alhamdulillah. Tuh, jadi uswah itu adalah teladan yang pasti merambat atau menular. Teladannya itu berbentuk apa? Nah, berbentuk cahaya. Jadi Nabi itu setiap geraknya, setiap ucapnya pasti menghasilkan cahaya. Cahaya Nabi itu pasti nanti akan merambat, menular kepada kita sebagai umatnya. Jadi kalau naudzubillah justru cahaya itu belum nyampe pada diri kita, jangan salahkan uswahnya. Karena definisi uswah tadi cahaya atau teladan yang menular. Jangan-jangan selama ini kita yang membuat hijab sehingga cahaya tidak tembus pada diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, mudah-mudahan. Makanya disifati oleh Allah uswahnya itu dengan hasanah. Makanya saking ingin anaknya baik, orang tua memberikan nama anak perempuan namanya Hasanah. Saking kita ingin jadi orang baik, doa yang tidak pernah lupa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, bahkan wa fil akhirati hasanah, bahkan wa qina adzabannar. Tuh, ini doa yang mungkin yang lain bisa sesekali kita baca, tapi ini closing statement kita kan, pernyataan penutup kita pada saat kita berdoa. Bahkan kalau ada yang mimpin doa kepanjangan, itu pasti makmum mengangkat tangan, ditunggu-tunggu doa ini. Kapan sih selesainya? Lama banget ini yang mimpin tahlil. Nah, ini saking butuhnya kita akan hasanah. Nah, ini belum masuk lanjut lagi, nggak apa-apa ya, kita biar kita semangat belajar akhlak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya pernah saya sampaikan kata baik itu. Saya ingin memberikan statement yang cepat-cepat saja karena itu sudah dikupas dulu. Kan pernah sampaikan bahwa kata baik dalam Quran itu bukan satu-satunya kata hasanah. Pernah saya sampaikan dulu kan ada kata thayyib kan? Apa artinya? Baik. Nah,
Maka untuk hasanah harus thayyib. Thayyib itu apa? Baik fisiknya, baik jasadnya, baik basyarnya kita. Jasad kita supaya baik apa? Oh, jangan dong barang haram dimasukin. Gitu. Makanya disebut thayyib. Walaupun di lagu dangdut ada thayyib 3 tahun gak balik. Namanya Bang Thayyib. Jadi kalau Bu Thayyib nggak pulang-pulang disebut Bu Thayyib, itu namanya. Tuh, ya. Tidak boleh berhenti di kata Thayyib. Jadi Thayyib is part of hasanah. Thayyib itu baru bagian daripada hasanah. Yang kedua juga kita ketemu dengan kata khair. Betul? Apa artinya? Baik. Bahkan kita perlu bangga dan wajib bangga hidup di ujung penghidupan dunia sebagai umat Nabi, tapi Allah mengklaim kita kuntum khaira ummah. Bayangkan, kita lebih baik daripada umat Nabi Isa, lebih baik daripada umat Nabi Musa, lebih baik daripada umat-umat Nabi lain. Ini perlu bangga kita. Apa itu khair? Baik secara universal. Apa universal? Secara keseluruhan. Makanya tuh Islam mengakses segala kebaikan. Contoh tadi misalnya nih, kita mauludan, lalu zikiran, lalu kita tahlil, pulangnya bawa besek. Nggak ada madorotnya kan? Nggak ada madorotnya kan? Itu adat kan? Nggak apa-apa, itu baik, itu bukan bid'ah, karena bagian daripada khair. Makanya ngajinya kudu jauh kita, supaya tidak terlalu cepat bilang nah gitu. Nah, jadi tapi sekali lagi kata khair bukan hasanah. Itu adalah jalan menuju hasanah. Tapi orang tidak mungkin hasanah kalau dia tidak khair. Itu satu definisi khair. Yang kedua, segala sifat baik melekat dalam diri kita, itu namanya khair. Ketiga, saya percepat. Nah, kita juga kan punya wapres tuh yang periode lalu. Siapa namanya tuh? Periode lalu, bukan sekarang. Kiai Ma'ruf. Apa artinya Ma'ruf? Baik itu. Doa kita uswah Nabi hasanah, bukan uswah ma'rufah. Apa itu ma'ruf? Baik dalam perbuatan. Jadi makanya ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Maksudnya mengajaknya apa? Dengan action. Not only, jangan sampai NATO, no action, talking only. Talk the talk gitu. Nah, itu talking only. Jadi jangan sampai kita hanya ngomong doang tanpa action, karena Allah memerintahkan ma'ruf, berbuat baik. Tapi lagi-lagi bukan hasanah, itu tahapan menuju hasanah. Nah, Nabi ini kenapa menjadi uswahnya hasanah? Karena beliau thayyib, karena beliau khair, karena beliau ma'ruf. Jadi tidak ada barang haram masuk dalam dirinya, tidak ada sifat-sifat buruk ada dalam dirinya, tidak ada tuh mudah menyalahkan orang karena kebiasaan adatnya. Selagi dilingkup dengan nilai kebaikan, diakses oleh Nabi. Makanya lihat tuh tata cara sholat dan lain sebagainya, itu begitu varian kan Nabi ngasihnya gitu. Nah, itu artinya apa? Agar memang itu masuk pada wilayah khair gitu. Loh, Nabi bukan omong doang, tapi Nabi ma'ruf, melakukan perbuatan kebaikan. Nah, 3 komponen ini dirangkum menjadi hasanah. Perbuatan baik yang hasanah. Hasanah itu apa? Dirinya, batinnya, sifatnya, perbuatannya tidak untuk apapun dan siapapun, tidak untuk popularitas, tidak untuk ria, tidak untuk dipuja, tidak untuk dipuji, tetapi hanya karena
Allah. Karena hasanah itu sama dengan definisi ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kita beribadah, kita beraktivitas itu seakan kita melihat Allah. Tuh, Pak. Jadi kalau selama ini cahaya Nabi kurang, bercahaya pada diri kita, bukan voltase cahayanya yang kurang. Kitanya berada dalam lorong sudah lorong gelap, ditutupi oleh kita, na'udzubillahi min dzalik. Maka terima kasih nih Pak Ketua DKM, ada bagian kajian bernama akhlak. Jadi kita ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji apa lagi di sini? Tafsir. Terus ngaji apa lagi? Hadis. Jadi sejarah Nabi, sirah nabawiyah. Nah, semua nanti bermuara dengan akhlak. Buat apa ngaji tafsir kalau kagak ada akhlak? Buat apa ngaji fikih kalau kagak ada akhlak? Gitu. Justru nanti itu akan mudah melegalkan segala sesuatu. Nah, justru akhlak itu menjadi payung supaya kita beradab, supaya kita tepo saliro satu dengan yang lainnya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu 15 menit ke depan. Ya Pak. Nah, kita lanjut sedikit ya. Nah, kita masih melanjutkan ini kan, pilar akhlak ada 4. 1 sabar, alhamdulillah tuntas, tinggal menggunakannya kita. 3 komponen sabar harus ada dalam diri kita. Sabar pada saat kita mendapat musibah, karena orang tidak selalu fine, tidak selalu baik. Nanti Allah uji dengan musibah. Contoh tuh Al-Khazini, Masya Allah, astagfirullah. Kita kirim Fatihah ya buat santri-santri yang meninggal dan keluarga, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, sabar dalam taat. Kan gak mudah tuh. Datang sholat subuh berjamaah. Gampang apa sulit Bapak Ibu? Gampang apa sulit? Sulit. Kalau gampang ini nggak cukup masjid. Nggak cukup kan? Nggak cukup. Makanya optimis Ketua DKM, dibikinlah 3 tingkat. Mudah-mudahan besok Al-Barakah ini subuhnya 3 tingkat penuh berjamaah. Wah, insya Allah penuh dengan rahmah Allah. Bukan hanya Al-Barakah, tapi sekitar Al-Barakah, insya Allah penuh dengan rahmah. Maka perlu diperjuangkan, butuh kesabaran, atur strategi oleh kita. Kenapa sih mayoritas orang susah sholat subuh berjamaah? Mengapa sih orang susah sholat subuh tepat waktu? Salah satu jawabannya, tapi ini menyakitkan, karena terlalu menyibukkan diri dengan urusan dunia, sehingga urusan dunia jam 12 malam belum selesai. Padahal Nabi sudah mencontohkan. Lalu kita ngebela diri nanti. Nabi itu tidak pernah menerima tamu di atas jam 9. Kita jam 12 malam masih usik-usikan urusan dunia. Bagaimana mau qiyamul lail? Bagaimana mau subuh berjamaah? Ya kita yang harus ngatur pada akhirnya. Oh, saya harus start tidur jam 10 agar saya bisa bangun jam 4. Nah, kalau bangun jam 4 insya Allah bisa berjamaah. Karena tidur jam 1 gampang apa sulit sholat subuh berjamaah? Oh, gitu. Karena itu nawaitu, bola mah cepet juga sih ya. Liga Champion gitu jam 2 dijabanin oleh kita. Gitu.
Nah itu ya lagi-lagi saya bilang, makanya butuh sabar dalam taat. Lalu yang ketiga kan sabar pernah disampaikan, bukan hanya musibah, bukan hanya taat, ada yang lebih besar sabar, yaitu sabar menghindarkan diri dari maksiat. Kayak gampang tapi sulit. Karena di zaman sekarang banyak orang taat apa banyak orang maksiat? Nggak kenal tempat kan? Maksiat. Maka kita butuh sabar tuh, jangan sampai terbawa arus kepada kemaksiatan. Nah, selesai itu kemarin kita kupas tuh. Masuk tiang yang kedua. Nanti tiang yang kedua kita adalah menjaga kehormatan diri. Kehormatan diri kata Ibnu Qayyim atau Ibnu Qayyum adalah sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam jiwa manusia. Jadi sifat kehormatan diri itu sifat melekat pada diri, tapi adanya bukan dalam jasad, dalam jiwa. Kemarin 2 tatap muka sudah selesaikan oleh kita. Ini mudah-mudahan tatapan muka terakhir tentang menjaga kehormatan diri, dan supaya kita bisa masuk pada tiang yang ketiga nanti, yaitu tentang adil. Wah, itu juga gampang apa sulit itu? Jangankan ke orang lain, pada diri sendiri saja kita kadang-kadang tidak adil. Nah, menjaga muru'ah, kata Ibnu Qayyim kan, saat itu saya sudah sampaikan bahwa salah satunya bagaimana menjaga diri jiwa kita ini terbingkai dan terhalang dari bisikan-bisikan. Kata Ibnu Qayyim ada 3 bisikan yang harus kita hindarkan, 2 bisikan yang harus kita temani sinergi, 1 bisikan, yaitu bisikan malaikat. Malaikat selalu berbisik kepada kita kapan saja tuh, tinggal jiwa kita mau mendengar apa tidak. Sebelum subuh malaikat berbisik, kadang di skenario lewat alarm, tapi begitu alarm berbunyi muncul bisikan kedua, matiin aja alarmnya. Nah, itu contohnya gitu loh. Padahal tanpa alarm pun, kalau kita sungguh-sungguh bermohon kepada Allahnya, ya Allah bangunkan aku 3:30, coba deh cek, insya Allah bangun 3:30. Jadi tergantung pada menjaga bisikan tadi. Kalau istiqamah menjaga bisikan malaikat, pasti Allah jaga. Tapi begitu kita lengah, masuk bisikan kedua, bisikan setan dan bisikan binatang. Yang bahayanya ini setan dan binatang, kan dia menang 1-0 nih setan ini. Kalau kita kan kelihat, setan terlihat gak? Nah itu, dia ngelihat kita tidak melihat dia. Tapi ada juga setan yang nampak, yang berwujud manusia. Makanya setan disebutnya, bukan iblis. Karena kalau setan itu bukan fisik, tapi sifat. Sifat-sifat buruk, lawan dari kebaikan, itu namanya setan. Jenisnya tergantung nempel pada siapa. Kalau nempel pada jin disebut iblis. Nempel pada manusia tetap manusia, tapi berwajah setan gitu. Ada tanduknya. Ini yang paling bahaya, diri kita jadi setan, suami kita jadi, istri kita jadi, maka ketika berantem, setan lu, jadi lagi setan lu, jadi setan ketemu api, jadi pasti makin panas gitu. Nanti ibu-ibu kalau suaminya lagi amarah di luar kontrol, setan lu, bukan, gua malaikat gitu ya jawabnya. supaya adem gitu. Nah, lalu tidak berhenti di situ. Jadi kuatnya ini, makanya butuh kekuatan bisikan malaikat dan iman kita itu, karena nanti ada bisikan binatang. Bukan kebo ngebisikin kita, bukan.
Bukan sapi ngebisikin kita, bukan. Tapi sifat-sifat binatang itu, karena kita ada kesamaan dengan binatang. Maka kata Nabi, al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Jadi kalau orang akalnya nggak dipakai, sama dengan maka dia mengikuti sifat-sifat setan, berarti berakal apa enggak? Enggak berakal, berarti harus dibawa ke grogol. Itu harus dibawa ke grogol. Karena rumah sakit IMC nggak bisa nampung, karena di sana nggak ada rumah sakit jiwa. Gitu. Nah, apa itu ya? Kita lihat aja sifat-sifat binatang kayak apa, kan kita tahu kan? Nah itu kalau ada dalam diri kita, berarti itu kita masih bagian daripada binatang gitu. Nah, Bapak Ibu itu sudah kita kupas dulu ya. Nah, mohon perlindungan karena tidak mungkin kita kuat. Tidak mungkin kita dengan segagah apapun kita menghalau, nggak kuat. Tuh, lihat tuh, ketika pertolongan Allah ada itu. Siapa sih yang bisa masuk ke Gaza perang kecuali Hamas kan? Itu. Kalau benar-benar fisik susah, tapi cara Allah punya rahasianya sendiri. Allah kerahkan tuh nurani-nurani orang tuh, karena setiap orang ada nuraninya. Ketika nuraninya dipakai, bisikan malaikat bisa masuk. Ini penjajahan, ini penindasan, ini nggak boleh, ini melanggar hak asasi manusia, bahasa mereka, karena mereka tidak paham Islam. Gitu. Muncul kan akhirnya sepakat harus berdiri negara Palestina. Kalau kita masih belum puas, kita bermunajat kepada Allah agar kantor PBB pindah ke Cikokol. Supaya mudah, supaya tidak ada hak veto dari Amerika. Ini kan biang keroknya di situ, biang keroknya. Tapi nanti biarkan cara Allah gitu. Jadi insya Allah sebentar lagi Palestina merdeka. Kalau Palestina merdeka sebentar lagi, silahkan pilih mana tuh. Itu. Tapi yang jelas makanya buat kita, karena kiamat kepastian, perjuangan Palestina keharusan, maka yang harus kita kejar adalah keharusan. Karena yang pasti ngapain dikejar, tinggal disiapkan oleh kita menghadapi kematian, menghadapi kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah kan kasih guidance tuh. Di surat terakhir itu kan pernah saya sampaikan, An-Nas. Surat yang terakhir, paham kan? Sudah, Qul a'udzu birabbin nas, terus malikin nas, ilahin nas, terus min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuh Allah udah ngasih tahu bahwa yang ngebisikin kita itu jangan menyalahkan jin tok. Iya, hanya jin doang, karena minal jinnati wan nas. Tuh. Nah, saya sit back sedikit. Kita diperintahkan berlindung, dan kata berlindungnya kebutuhan masing-masing. Jadi kalau di rumah ada anak, istri, cucu, semuanya harus berlindung. Jangan salah satu doang. Karena a'udzu masing-masing. Jadi suami wajib mengajari istri berlindung. Kita harus belajar dari peristiwa Nabi Nuh. Gitu. Nah, lalu semualah harus berlindung. Kapan berlindungnya? Harus selamanya, karena a'udzu intensitasnya harus sering. Kenapa? Karena memang setan gak pernah lelah. Dia terus mencari pengikut-pengikutnya supaya nanti pilpres dia pemenang. Itu pilpres dia gitu loh, pilpres dia supaya dia pemenang. Besok tinggal nyesel aja orang yang ikut dia. Lalu kita nyebutnya birabbi. Jadi ternyata untuk berlindung kepada Allah itu, agar kita punya kekuatan perlindungan, harus diteladani sifat Allah yang bernama Rabb. Nah, Rabb itu apa? Bukan air laut yang pindah ke darat, itu namanya banjir. Nah, itu mau banjir Rabb. Yang di Jakarta Utara. Rabb itu artinya setidaknya dia tentang kepemilikan, tentang kepemeliharaan, tentang kependidikan.
Jadi kita sadar pada akhirnya kita bukan milik kita tidak dipelihara oleh diri kita, bahkan kita tidak mampu mendidik diri sendiri. Semua itu kita percaya dan yakin bahwa yang ketiganya itu adalah baik milik, melihara maupun mendidik itu adalah Dia Allah. Nah, kalau itu ada dalam diri kita, setan kesulitan masuk menggoda kita. Penyakit-penyakit binatang sulit masuk pada diri kita. Kenapa? Karena pasti Allah akan menurunkan dua hal. Pertama, pasti Allah memelihara kita. Yang kedua, pasti Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Karena kita sadar milik Allah, kita sadar dipelihara Allah, kita sadar dididik Allah. Karena sadar dididik Allah, kira-kira mau nggak membodohkan diri? Enggak. Karena kita sadar dipelihara Allah, mau nggak kita merasa memelihara diri sendiri? Enggak, pasti mawas diri kita. Karena kita sadar milik Allah, maka kita tidak merasa, wah ini saya paling milik saya. Nggak bisa tuh. Nah, selesai kemarin kita kupas. Lalu Robnya itu nas. Apa artinya nas? Manusia. Manusia dalam Quran itu minimal 3 kata. Pertama, gitu. Innal insana, bisa lafi khusrin contohnya gitu kan. Nah, insan. Yang kedua, nas sendiri. Yang ketiga, bashar. Nabi mengumpamakan dirinya, qul inni ana basyarum mithlukum, bahwa aku juga sama, bashar juga kata Nabi, seperti kita semua, seperti kalian semua. Nah, kenapa untuk berlindung Allah memilih kata nas? Nas itu Bapak Ibu, saya ingin mempertegas, adalah manusia yang berinteraksi. Itu definisi pertama. Yang kedua, manusia yang berkelompok. Jadi kalau ada orang di kompleknya masuk rumah, keluar rumah tidak pernah ketahuan tetangga, berarti dia kurang syarat jadi manusia. Karena manusia disebut nas kalau dia berkelompok. Nah, tidak ada manusia yang tidak butuh berkelompok. Tidak ada manusia yang tidak butuh berjamaah. Makanya kenapa Allah kasih reward sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Karena tadi ada kebutuhan kita berkelompok. Namun, di balik keberkelompokan itu, kalau kita tidak pandai-pandai menjaga kehormatan diri lewat memohon perlindungan kepada Allah, di situ pula celah setan, celah binatang untuk masuk ke dalam diri kita. Jadi lewat ayat ini, bisikan itu justru pada saat berinteraksi, pada saat berkelompok. Berinteraksi minimal kita 2. Berinteraksi sesama manusia dan berinteraksi dengan Allah. Jangan dikira tuh ketika kita berinteraksi dengan Allah tidak ada godaan setan. Dulu banyak ceritanya kan, zaman dulu, bagaimana orang yang dianggap soleh lalu dia memanfaatkan status kesolehan yang dipandang orang itu untuk tipu daya. Sekarang banyak juga begitu kan. Nah, artinya apa? Di balik kata predikat kata soleh dari manusia itu, justru di situ pula juga ada pintu-pintu menganga bagi setan untuk bisa memperdaya. Maka sekali lagi, kita tugasnya mengejar kesolehan, tapi tidak boleh merasa soleh. Nah, kita masuk ya. Nah, itu masuk bahwa kita harus berlindung kepada Allah, pada Tuhan kita yang memiliki kita, Tuhan kita yang memelihara kita, Tuhan kita yang mendidik kita. Lalu ternyata nih gak cukup dengan itu. Ayat kedua masuk,
Apa ayat kedua? An-Nas. Malikin Nas. Boleh panjang nggak mimnya? Boleh panjang nggak? Kan di surat Al-Fatihah ayat ketiga atau ayat keempat, kalau dengan bismillah dibaca panjang, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Di An-Nas ini ayat kedua panjang apa pendek? Boleh nggak panjang? Nggak boleh. Kenapa? Nah ini ya, hati-hati nih. Nanti kalau Anda yang baca mimnya dipanjangkan di surat An-Nas, mohon diluruskan. Mohon diluruskan. Itu sering karena kebiasaan. Ini berubah arti, bahaya, berubah arti. Justru malah di Fatihah yang ahli qiraat mentoleransi boleh dibaca pendek. Kiai saya boleh dibaca pendek Romli, tapi diwasol dari Ar-Rahmanir Rahim. Lalu mimnya didengungkan karena mim ketemu mim kan? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Boleh dipendekkan gitu. Walaupun makna dasarnya itu harusnya dipanjangkan. Kenapa dipanjangkan? Karena kata Malik yang ada alifnya itu artinya pemilik. Pemilik apa? Yaumiddin, hari pembalasan. Sehingga para ulama mentafsirkan kalau berkaitan dengan benda mati maka mimnya dibaca panjang. Hari pembalasan kan benda mati itu, bukan manusia. Maka maliki yaumiddin. Beda dengan ayat kedua ini. Malikin nas. Karena ikutannya nas, bukan benda mati, benda hidup, maka mimnya dibaca pendek. Maknanya bergeser, bukan pemilik tetapi raja atau kekuasaan. Waktunya sayang habis. Tuh. Habis Pak ya. Kita lanjut sampai besok. Gimana? Saya sih ngikut aja. Yang penting paham aja ketua DKM. Enggak lah. Jadi ya, begini. Sedikit ya, belum saya closing. Nah, setiap pemilik belum tentu raja. Ya kan? Setiap pemilik belum tentu raja. Tapi kalau raja pasti Fir'aun. Wah, punya saya maka sesuka saya terhadap rakyat saya, kan gitu. Raja Jawa misalnya gitu, sesuka saya, nggak boleh. Manusia tidak boleh merasa jadi raja. Makalah karena setan menggoda kita terus, binatang menggoda kita terus agar kita terus dalam jalur malaikat, maka harus memohon kepada Allah perlindungan. Salah satu sifat Allah yang harus kita kemukakan yaitu kata Malik, yaitu raja. Jadi kita sadar bahwa diri kita itu dalam kekuasaan Allah, diri kita dalam pengawasan raja yang bernama Allah. Kalau terus sadar kapan dimana saja bahwa kita dalam kekuasaan Allah, berarti kita sedang apa itu namanya? Sedang berzikir kepada Allah kan? Kan sadar kita dalam kekuasaan Allah, sadar dalam genggaman kerajaan Allah. Berarti kita sedang berzikir. Mana mungkin setan bisa masuk pada orang yang sedang berzikir? Justru setan masuk di sela-sela sadar dan tidak sadar itu kita. Tuh. Segitu dulu tuh, waktunya habis ya. Jadi baru kata Malik. Nanti kita lanjutkan. Berarti ini bukan terakhir ya tentang gelar kedua. Ya mudah-mudahan nggak ada libur lagi. Ya, mudah-mudahan. Ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi
Belum selesai itu. Jadi kata malikin nas, nanti ada satu lagi ayat ketiganya apa? Jadi ada kata ilah. Nanti kita kupas di kemudian hari ya. Karena waktunya sudah habis. Demikian, barangkali Bapak Ibu ada yang mau direspon, silakan. Baik, alhamdulillah dan juga